Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Siti Nurfadilah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik sahabat-sahabat semuanya, sebelum saya membahas materi yang akan dijelaskan, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berdoa, sudah melaksanakan doa. Dan bagaimana kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan walafiat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, sebelum saya membahas materi, bagaimana? Ada yang sudah tahu materi yang akan saya bahas? Nah, sebelum saya memberitahu, mari kita simak gambar berikut ini. Ya, gambar apakah itu? Benar sekali, gambar Wali Songo atau 9 wali, yang mana 9 wali tersebut telah menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Sudah kebayang materi apa yang akan saya sampaikan? Benar, yaitu judulnya Peran Tokoh Ulama dalam Penyebaran Islam di Indonesia, Metode Dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Nah, yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia. Daerah pertama dari Kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara. Berawal dari daerah itulah Islam mulai menyebar berbagai pelosok di Indonesia, yaitu wilayah-wilayah Sumatera. Selain pantai Sumatera bagian utara, ada Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan sekitarnya, dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Perkembangan Islam berlangsung begitu cepat. Mengapa? Karena adanya peran para saudagar Muslim dari berbagai wilayah, ulama, serta para dai dalam melalui jalur perdagangan dan lain sebagainya, yang mana para pedagang menyebarkan agama Islam di Indonesia melalui 2 jalur. Jalur pertama yaitu jalur utara dengan rute Arab, yaitu kota Mekah dan Madinah, kemudian ke Damaskus, masuk ke Baghdad, ke Gujarat, ke Sri Lanka, kemudian ke Indonesia. Jalur kedua yaitu dengan rute Arab, kota Mekah dan Madinah, kemudian ke Yaman, ke Gujarat, ke Sri Lanka, kemudian ke Indonesia. Itulah 2 jalur yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya, cara atau proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, ada perdagangan. Melalui perdagangan, yang mana para ulama menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan perdagangan. Dengan perdagangan, para ulama tersebut dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, yaitu dengan cara pernikahan, yang mana para pedagang atau ulama tersebut yaitu melangsungkan pernikahan dengan masyarakat yang ada di Indonesia dengan satu syarat, yaitu memeluk agama Islam terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu politik, yang mana para ulama atau penyebar agama Islam berperan juga di bidang politik, sebagaimana masyarakat Indonesia pada masa kerajaan sangat patuh terhadap rajanya. Maka dari itu, para ulama yang berperan di bidang politik, ada yang penasehat atau panglima raja, sehingga ketika raja sudah memeluk agama Islam, maka masyarakat pun secara tidak langsung memeluk agama Islam. Yang selanjutnya yaitu melalui pendidikan dan pengajaran, yang mana para ulama atau para wali songo juga menyebarkan agama Islam melalui pembangunan pondok-pondok pesantren untuk belajar agama Islam bersama. Kemudian ada kesenian. Nah, yang sudah kita ketahui bahwasannya masyarakat di Nusantara atau di Indonesia sangat mengemari kesenian. Maka dari itu, para ulama mengambil kesempatan untuk melakukan dakwah dengan melalui kesenian seperti wayang, gamelan, lagu-lagu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu melalui jalur tasawuf.
yang mana tasawuf para ulama melakukan dakwah yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara dan proses penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu nama wali songo yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga dengan Sunan Gresik, yang mana Sunan Gresik membangun pondok belajar agama Islam di Lerang. Yang kedua yaitu Raden Rahmatullah atau disebut juga dengan Sunan Ampel, yang mana Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam telah membangun pondok pesantren yang pertama di Surabaya. Kemudian mendirikan Masjid Agung Demak dan mengangkat Raden Patah sebagai Sultan yang pertama. Selanjutnya yaitu Muhammad Ainul Yakin atau disebut juga dengan Sunan Giri, yang mana Sunan Giri yaitu sebagai penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Selain itu, Sunan Giri juga mendirikan pondok pesantren untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya yaitu Maulana Makdum Ibrahim atau disebut juga dengan Sunan Bonang, yang mana Sunan Bonang menyebarkan Islam lewat kesenian. Selanjutnya yaitu Raden Kosim atau disebut juga dengan Sunan Derajat, yang mana Sunan Derajat membangun tempat dakwah di dalam Dewur. Kemudian yaitu ada Raden Mas Syahid atau juga dengan Sunan Kalijaga, yang mana Sunan Kalijaga merupakan murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Cirebon. Kemudian Sunan Kalijaga juga berjiwa besar, toleransi, dan pujangga. Sunan Kalijaga juga dalam menyebarkan agama Islam menggunakan metode kesenian, yaitu dengan gamelan, kemudian dengan syair-syair lagu, dan kesenian lainnya. Selanjutnya yaitu Raden Syahid atau Sunan Muria. Sunan Muria menyebarkan agama Islam di kalangan rakyat bawah. Kemudian ada Jafar Sodik, yaitu disebut juga dengan Sunan Kudus, yang mana Sunan Kudus mewariskan Masjid Menara Kudus. Yang terakhir yaitu Syarif Hidayatullah atau disebut juga dengan Sunan Gunung Jati. Nah, yang mana Sunan Gunung Jati adalah pendiri Kesultanan Cirebon. Bahkan Sunan Gunung Jati yaitu mendirikan dua kerajaan sekaligus, yakni kerajaan di Cirebon dan Banten, yang mana kerajaan di Banten telah diturunkan kepada anaknya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai. Bagaimana teman-teman untuk materi kali ini? Wah, kita sudah membayangkan betapa luar biasanya para pendai atau para pendakwah penyebar agama Islam di Indonesia. Sangat seru sekali, mulai dari perdagangan, pernikahan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan materi kali ini, kita juga sebagai umat muslim semakin semangat untuk melanjutkan dakwah Islam. Baik, itu saja sebelum saya tutup. Mari kita mengucapkan bersama-sama Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Siti Nurpadila SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Mohon maaf apabila ada materi atau perkataan yang salah. Jika materinya kurang bagus atau kurang berkenan, boleh silahkan diberikan komentar di kolom komentar. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.